Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah penderita DBD di Kabupaten Karangasem naik ratusan kasus dalam 6 bulan terakhir. 3 orang diantaranya telah meninggal. Berdalih untuk ritual pengobatan, seorang dukun di Buleleng menyetubuhi gadis remaja 18 tahun. Jaga mutu dan harga yang murah. Perajin genteng tradisional di Kabupaten Badung bertahan di tengah gempuran genteng produksi pabrikan. Yang mana anu calegnya? Sehari jelang penutupan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kabupaten, sebanyak 6 partai politik mendaftar ke KPU Jembrana pada Sabtu pagi hingga sore. Dengan mendaftarnya 6 parpol, total 9 partai politik yang sudah resmi mendaftar, sehingga 9 partai politik lainnya belum mendaftar ke KPU Jembrana. Ketua KPU Jembrana Iketut Gede Tangka Sudiantara mengatakan, ke-9 partai politik yang mendaftar dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Sudah 9 partai ya, 9 partai yang sudah mendaftar ke kita dan memang 9-9-nya sudah kita terima dan kita nyatakan syarat untuk syarat daftar di KPU. Artinya lagi berapa partai ya? Masih lagi kalau di Jembrana masih, karena memang 18 partai itu ikut di Jembrana, berarti tinggal lagi 9 partai. Terkait itu partai yang dikembalikan Pak Ketua? Ya memang ya seperti yang kita sampaikan pada sosialisasi ya, yang kita terima itu memang betul-betul sesuai. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, ada yang kurang, otomatis kita kembalikan. Tapi mereka masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan tadi datang dan sudah kita terima dengan baik dan akhirnya sudah memenuhi syarat. Ada berapa partai? Dari 9 partai politik yang sudah mendaftar sementara, sebanyak 266 orang bacalek didaftarkan. Adapun partai yang sudah mendaftarkan bacalek yang sudah lolos verifikasi ke KPU Sabtu 13 Mei 2023 yakni PKS, PDIP, Nasdem, Partai Umat, PBB, PKB, Partai Demokrat, dan PSI. KPU Jembrana masih menunggu sisa partai peserta pemilu tahun 2024 yang belum mendaftarkan bacaleknya hingga batas waktu terakhir Minggu 14 Mei 2023 sampai pukul 23.59 WITA. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Ya, oke. 1, 2. Kesibukan di kantor KPU dalam masa penerimaan berkas bakal calon legislatif Bacalek makin meningkat. KPU bukan hanya menerima berkas Bacalek tetapi juga melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat pendaftaran. Jika ada yang belum lengkap, maka KPU langsung menolak. Tujuannya agar parpol melengkapi berkas dan syarat pendaftaran. Hal ini yang terjadi dengan berkas Bacalek dari Partai Amanat Nasional PAN. Ketua DPD PAN Jembrana beralasan, semua persyaratan sudah diisi dalam aplikasi Silon. Tetapi KPU meminta walau berkas sudah diisi dalam aplikasi online atau daring, semua berkas tetap harus dibawa secara fisik ke KPU. Apa yang kurang? Apa yang? Gini. Di Silon ya? Belum didaftarkan di Silon. Sudah didaftarkan ke Silon, tapi kan data fisiknya yang tidak dibawa. Data fisiknya. Kita besok bawa data fisik. Oh, itu aja yang kurang. PAN tadi sudah melakukan proses pengajuan bakal calon, tetapi setelah kami cek dokumen fisik dan juga dokumen digitalnya di Silon, dokumen fisiknya juga belum ada,
untuk syarat pengajuannya, form pengajuan tidak ada, kemudian daftar bakal calonnya juga belum, kemudian juga surat persetujuan dari DPP belum secara fisik. Kemudian kami cek juga di Silon, ternyata di Silon juga belum ada muncul data. Jadi kesimpulannya kami suruh kembali mungkin setelah semuanya selesai dilaksanakan proses di Silon oleh Partai PAN tingkat kabupaten. Pekan lalu, KPU Jemberana telah menerima bacalek dan beberapa parpol seperti PKS, PDIP, dan Partai Nasdem. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim bakal calon DPRD, berkas pendaftaran para bakal calon tersebut dinyatakan sudah lengkap. Dari ketiga parpol yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya, Bawaslu belum menemukan adanya indikasi pelanggaran. Oke, sip. Dalam pengawasan kami berkenaan dengan proses, termasuk juga beberapa subtahapan yang sudah dilakukan oleh KPU dalam segi teknis pelaksanaan yang kita awasi, kita masih belum menemukan dugaan pelanggaran. Mudah-mudahan untuk tahap-tahap selanjutnya juga tidak ada, tetapi kalaupun ada tentu akan kita tangani proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Jemberana masih menunggu partai politik lainnya mendaftarkan bacaleknya sampai batas waktu hingga tanggal 14 Mei 2023. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Ribuan calon mahasiswa mengikuti ujian tertulis berbasis komputer UTBK yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Hasil ujian UTBK ini akan digunakan mahasiswa untuk mengikuti seleksi nasional berbasis tes. Tes UTBK tersebut diselenggarakan Undiksa Singaraja dalam 2 gelombang. Gelombang pertama digelar mulai 8 Mei hingga 14 Mei 2023. yang diikuti sebanyak 1.892 peserta. Untuk penyelenggarannya, Undiksa Singaraja menyiapkan sebanyak 8 lab komputer. Tes UTBK ini merupakan langkah awal yang harus ditempuh mahasiswa yang mendaftar pada seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Rektor Undiksa Singaraja Iwayan Lasmawan mengatakan, Undiksa akan membuka pendaftaran mahasiswa dalam 3 jalur, yakni jalur prestasi, SNBT, dan mandiri. Khusus untuk jalur mandiri, calon mahasiswa tidak perlu lagi mengikuti tes, cukup dengan UTBK. Bahwa untuk tahun 2023 ini, Undiksa menerima mahasiswa baru itu melalui 3 jalur, sebagaimana yang memang ditetapkan dan sudah menjadi kesepakatan nasional, yaitu melalui jalur prestasi, kemudian itu jalur tes, yang namanya SNBT namanya sekarang, kemudian jalur mandiri. Kalau melalui jalur prestasi kita punya alokasi 30% dari total daya tampung. Kemudian untuk jalur tes itu minimal 40% dan jalur mandiri maksimal 30%. Nah, saya ingin menyampaikan kesempatan ini bahwa untuk jalur mandiri Undiksa tidak lagi melakukan tes. Jadi jalur mandiri di Undiksa, ini perlu saya sampaikan agar menjadi perhatian kita semua, agar menjadi pemahaman kita bersama, bahwa jalur mandiri di Undiksa itu akan kita terima dengan bersandar pada hasil tes UTBK-nya. Pada tahun ini Undiksa menyediakan sebanyak 5.100 kursi untuk mahasiswa baru, mulai dari Diploma 3 hingga program Doktor S3. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.